Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast bersama saya Budi Dayak Kurniawan. Kali ini Budi Podcast akan berkisah tentang bagaimana peran politik para tokoh-tokoh muslim, terutama para habaib di pentas politik Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan merupakan sebuah provinsi dengan warga yang relatif religius. Kereligiusan itu setidaknya menunjukkan budaya politik yang terjadi di tanah Kalimantan Selatan. Kereligiusan itu nampak pada budaya politik yang berkembang di sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan. Karena masyarakat diikat oleh hal-hal tradisional seperti genealogis atau hubungan darah, karisma, modal sosial, juga modal kapital, maka budaya politik yang tumbuh pun tradisional. Orang-orang dihormati karena garis darah, misalnya anak-anak tuan guru atau kiai dihormati dan ditempatkan dalam struktur sosial masyarakat Banjar dan tempat yang tinggi dan layak seperti para pendahulu mereka. Dalam teori politik, budaya politik ini disebut budaya politik parokial subjek. Orang memilih karena garis darah dan ikatan tradisional lainnya. Karena itulah budaya politik di Kalimantan Selatan memunculkan fenomena yang baru. Masuknya para habaib dalam kancah politik mengubah peta politik lokal maupun nasional. Para habaib berhasil masuk ke parlemen lokal maupun parlemen nasional. Dari 13 kabupaten kota misalnya di Kalimantan Selatan, para habaib berhasil menjadi anggota legislatif. Hampir di setiap kabupaten kota, para habaib duduk menjadi anggota parlemen. Sesuatu yang sebelumnya mungkin belum pernah terjadi. Budaya politik tradisional itulah yang menjadi pendorong utama membuat tingkat keterpilihan para habaib sungguh tinggi. Berbeda dengan pemilih modern dalam budaya politik yang disebut dengan budaya politik partisipan. Orang memilih karena isu, garis perjuangan, dan apa yang akan dikerjakan. Dengan budaya politik tradisional yang masih hidup di masyarakat Banjar, bahkan sebagian besar, mungkin mempengaruhi tingkat keterpilihan seseorang. Karena itu, dengan pesona tradisional, para habaib berhasil menjadi anggota parlemen. Perolehan suara mereka pun sungguh luar biasa. Di tingkat lokal misalnya, tingkat keterpilihan mereka sangat tinggi. Para habaib misalnya terpilih di DPRD provinsi dengan jumlah yang relatif cukup banyak. Dari 7 dapil misalnya, di dapil 1 Banjarmasin terpilih 1 habaib, dapil 2 Banjar terpilih 2, 1 habaib 1 sarifah, di Tapin dapil 4 juga terpilih, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong juga terpilih. Pada posisi di PDRI misalnya, para habaib juga menunjukkan kelasnya. Dari 4 anggota DPD RI yang mewakili Kalimantan Selatan, 3 diantaranya adalah para habaib. Perolehan suara mereka luar biasa, bahkan
menembus angka di atas 200.000 suara. Di DPR RI pun demikian. Para habaib terpilih lagi, bahkan berkali-kali dengan jumlah suara yang sungguh luar biasa. Perolehan suara mereka yang luar biasa ini, jika digabung juga luar biasa. Ada memang yang terpilih dari garis bangsawan, tapi habaib tetap dominan. Fenomena Habib muncul misalnya dengan pilkada ketika Abu Bakar Al-Habsyi bersanding dengan Ismet Ahmad dengan jargon cucuk nang bakupiah haji yang sangat melegenda di kala itu. Dalam alam demokrasi, semua orang punya hak yang sama, apalagi orang punya hak untuk dipilih dan memilih, sesuatu yang dijamin oleh demokrasi. Memang muncul pikiran bahwa kenapa harus pemimpin tradisional yang dipilih, bukan pemimpin atau sosok yang dianggap modern dan memiliki kualitas yang baik. Tapi demokrasi bekerja dengan caranya sendiri. Pesona para habaib ternyata lebih kuat. Di Banjarmasin pun peta politik bisa berubah. Banjarmasin yang religius juga memunculkan fenomena baru ketika pilkada beberapa waktu lalu. Dukungan para habaib kepada salah satu kandidat misalnya membuat tingkat keterpilihan kandidat yang mereka dukung lebih tinggi. Walaupun di Kalimantan Selatan fenomena itu juga menunjukkan cara yang terbalik. Misalnya dengan ditunjukkan adanya pemilihan suara ulang misalnya, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota Banjarmasin. Dalam budaya politik tradisional, celah-celah pemimpin tradisional terpilih sungguh luar biasa. Karena sosok menentukan, genealogis menentukan, modal sosial menentukan, modal kapital apalagi. Tidak ada yang salah sebenarnya dengan budaya politik parochial subject, karena itu adalah budaya politik yang sudah ada di mana-mana, termasuk di seluruh dunia. Memang ada harapan budaya politik berubah menjadi budaya politik partisipan ketika orang memilih karena program, pada argumen, karena garis perjuangan dan sebagainya. Tapi menuju budaya politik partisipan perlu proses. Dalam struktur masyarakat Banjar bisa jadi budaya politik tradisional masih akan terus bertahan. Karena itu menghalangi para habaib terpilih juga sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi. Bersaing saja dengan baik. Kalau para habaib memiliki modal sosial dan mendapat tempat dalam politik tradisional, maka orang-orang yang mengaku modern juga harus berpikir yang baik, sehingga tingkat keterpilihan mereka juga tinggi. Jika berpikir menghalangi para habaib terpilih, tentu itu bertentangan dengan demokrasi, mau dia tradisional maupun modern, mau parochial subject maupun partisipan. Budaya politik selalu berkembang, tinggal kemudian kemana arah berkembangnya. Tetap berada di pola tradisional atau modern, atau memadukan parochial subject dan partisipan di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan Ini Budi Podcast. Semoga tayangan ini bermanfaat. Bagi kawan-kawan yang ingin subscribe, like, and comment, silahkan. Sampai berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.